Di sini saya akan membuat peta lahan kritis yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama harus disiapkan yaitu citra satelit. Kemudian dalam citra satelit itu terdapat beberapa band. Nah, band yang digunakan yaitu band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Kita masukkan band-band yang sudah saya sebutkan tadi ke dalam ArcGIS. Lalu kita akan mengolahnya menggunakan ArcToolbox ke Spatial Analysis Tool, lalu cari Extract Limits. Oh iya, setelah memasukkan citra, pastikan sudah memasukkan batas administrasi yang akan digunakan. Lalu masukkan citra band 10. Kalau saya sendiri menggunakan Kabupaten Sukoharjo. Di sini dikasih nama Extract B10. Kemudian di OK. Lakukan tahap tersebut mulai dari band 10 sampai band 2. Yang akan muncul laser seperti ini. Setelah itu kita akan membuat TOA. Jadi untuk membuat TOA kita bisa menggunakan raster kalkulator, yaitu cari di Spatial Analysis Tool, kemudian ke Map Algebra, lalu ke raster kalkulator, diklik 2 kali. Nah, di sini kita bisa kurung buka, kita cari Extract band 10 dikali 0,00002 kurung tutup dikurangi 0,1. Nanti dikasih nama TOA band 10. Kemudian di OK. Lakukan tahap tersebut sama sampai ke bagian band 2. Nah, nanti akan muncul band 10 seperti ini. Setelah membuat TOA, kita akan membuat Advanced Vegetation Index. Itu dengan cara menggunakan raster kalkulator, masih sama. Masukkan rumus, buka kurung 2 kali, masukkan TOA band 5 ditambah 1, kurung tutup dikali. Kita lihat bagian height-nya TOA band 4. Jadi kita masukin yaitu 0,50276. Oh iya, lupa ini dikasih tanda kurung dulu ya sebelumnya. Kemudian dikurangi TOA band 4, kurung tutup dikali kurung buka TOA band 5 dikurangi TOA band 4, kurung tutup 2 kali. Kita pangkatkan sepertiga. Pangkat itu menggunakan tanda kali ini. Kemudian kurung buka 1,0 dibagi 3,0 kurung tutup. Kemudian di sini kita kasih nama AVI. Kemudian di OK. Dan muncul hasil seperti ini. Kalau memang hasilnya masih hitam putih, kalian bisa klik pada bagian ini, pilih color remnya, kalian pilih yang hijau sampai merah. Setelah itu kalian OK. Kita akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita akan membuat BSI atau Biosoil Index, masih menggunakan raster kalkulator. Rumusnya itu buka kurung 2 kali, kemudian TOA band 7 ditambah TOA band 4, kurung tutup dikurangin kurung buka TOA band 5 ditambah TOA band 2, kurung tutup 2 kali dibagi kurung buka 2 kali TOA band 7 ditambah TOA band 4, kurung tutup ditambah kurung buka TOA band 5 ditambah TOA band 2, kurung tutup 2 kali. Kemudian bagian output raster tidak usah dipindah, langsung kita rename di bagian ini, kita ganti BSI. Setelah itu kalian OK.
maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah membuat BSI, kita akan membuat VDI. Cara membuat VDI yaitu kita ke bagian spatial analysis tool, kemudian ke multivariate, nah kemudian ke principal komponen seperti pada layar. Kemudian diklik 2 kali, kita input rasternya, kita masukkan BSI dan AVI tadi, AVI dan BSI. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal di rename saja, ganti dengan nama VDI, kemudian di OK, dan muncul hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat shadow index. Ini menggunakan raster kalkulator lagi. Saya masuk, kemudian untuk rumusnya yaitu buka kurung 2 kali, 1 ditambah TOA band 4 kurung tutup dikali kurung buka 1 dikurangi TOA band 3 kurung tutup dikali kurung buka 1 dikurangi TOA band 2 kurung tutup 2 kali, kita pangkatkan sepertiga lagi. Oke, kurung buka 1,0 dibagi 3,0, kemudian kurung tutup, kita kasih nama SI_1, kemudian di OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita akan membuat SSI. SSI sendiri masih menggunakan raster kalkulator, menggunakan R-10. Rumusnya yaitu kita masukkan R-10 dan Rmax. Kalian harus tahu dulu dengan ngecek di note masing-masing yang terdapat di dalam folder citranya. Di sini R-nya itu 0,10033 ditambah kurung buka 2 kali, saya masukkan Rmax-nya yaitu 22,00180, kemudian dikurangin R-nya lalu kurung tutup 1 kali dibagi 6,5535. Setelah itu kurung tutup dikali TOA band 10. Nah, kemudian di sini kalian tulis dengan nama SSI, lalu kalian OK. Nanti akan muncul hasil SSI seperti ini. Oke, kemudian tahap berikutnya yaitu menghitung SSI. Untuk menghitung SSI, kalian bisa ke spatial analysis tool, kemudian ke multivariate seperti tadi, cari principal komponen. Nah, kalian tinggal masukkan SI dan SSI-nya. SI dimasukkan, kemudian SSI dimasukkan. Nanti di sini kalian tinggal kasih nama principal SSI, kemudian di OK. Kita akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan membuat forest canopy descent. Itu masih menggunakan raster kalkulator. Di bagian pojok kanan kalian cari dulu square root. Nah, klik 2 kali square rootnya, terus masukin hasil tadi principal SSI. Kalian kali dengan VDI, kemudian ditambah 1. Kalian di sini kasih nama FCD, lalu di OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat slope. Jadi di sini kita harus memasukkan SRTM 5914 dan subdas. SRTM dan juga subdas.
setelah itu kita bisa ke bagian ekstrak Baymax lagi untuk memotong. Kita masukin SRTM, inputnya Kabupaten Sukoharjo. Nah, setelah itu kita ke bagian environment, output koordinat. Di sini kita masukin yang SRTM tadi. Nah, setelah itu kan kita sudah tahu kan koordinat yang di sini. Kemudian kita oke, baru di oke. Maka akan ada hasil Dem Sukoharjo. Bisa kalian kasih nama Dem Sukoharjo. Setelah itu kita kembali lagi ke ekstrak Baymax, masukkan yang subdas. Caranya masih sama. Subdas. Caranya masih sama, nanti akan muncul klik dash. Kemudian kita ke bagian analisis tool, kita cari surface, spatial analysis tool, kemudian cari surface, lalu ke bagian slope. Untuk input rasternya itu Dem Sukoharjo yang sudah saya buat. Lalu output rasternya itu kasih nama slope Dem Sukoharjo biar mudah. Kemudian di oke. Nanti akan muncul slope Dem Sukoharjo seperti ini. Lalu kita ke bagian reclass. Kita cari reclassify. Nah, untuk di sini kita masukin slope Dem Sukoharjo yang tadi. Kemudian ke klik classify-nya kita ubah menjadi 5 kelas. Kemudian di bagian break value-nya kita ganti menjadi 4, 8, 11, dan yang terakhir 17. Untuk yang paling bawah dibiarkan saja, kemudian di oke. Setelah itu kalian bisa ke bagian ini, reset. Ini tuh biar urut, kalau emang belum urut bisa diklik bagian ini. Nanti urutannya 1 sampai 5, kemudian di oke. Dia kan akan muncul reclass slope seperti ini. Kemudian klik kanan pada bagian reclass yang sudah kalian buat tadi, buka atribut tabel. Kalian buat tabel baru dengan cara tabel optims, terus add file. Kasih nama kelas lereng. Di sini kasih nama kelas underscore lereng. Kemudian tipenya text. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa mulai mengisi kelas lereng. Untuk membuat kelerangan sendiri itu, kelas lerengnya itu dimulai dari 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40, sama lebih dari 40. Untuk mengisi pada atribut tabel, kalian bisa ke bagian reclass loop, klik kanan, edit feature, start editing. Ntar kalian continue, tinggal kalian masukin di sini sesuai yang tadi saya bilang. Setelah itu tinggal ke bagian editor, di save editing, kemudian di stop editing. Oke, kalau sudah, setelah itu kita membutuhkan peta SHP penggunaan lahan. Jadi di sini kita harus masukin SHP curah hujan
dan juga SHP jenis tanah, curah hujan dan juga jenis tanah. Nah, kalau emang di tempat kalian belum diklik, maka bisa diklik dengan administrasi yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita ke bagian Art Toolbox, kemudian ke Analysis Tool. Habis Analysis Tool, kita ke bagian Overlay, lalu ke Union. Nah, kita klik 2 kali. Input feature-nya kita masukin jenis tanah dan clip dash-nya yang tadi. Jenis tanah dan juga clip dash. Kemudian di OK. Nah, setelah itu kita ke bagian curah hujan. Kita bisa ke bagian klik di curah hujannya dulu, kemudian ke geoprocessing, lalu ke dissolve ini. Setelah itu input feature-nya kita masukin curah hujan. Nah, kita bagian dissolve fill-nya kita centang yang CH, kemudian kita OK. Setelah di OK pasti akan ada hasil ini. Untuk penggabungan yang tadi jenis tanah dan juga clip dash-nya nanti akan muncul hasilnya seperti ini, yaitu Union jenis tanah Sukoharjo, dan untuk curah hujannya seperti ini. Kemudian ke bagian curah hujan, kita klik kanan, kita buka atribut tabelnya. Nah, setelah kita membuka atribut tabel, kita bisa membuat kolom baru dengan cara add fill, beri nama n tengah, kemudian tipenya double, lalu di OK. Setelah itu kita bisa mulai klik kanan start editing, kemudian di continue. Nah, n tengahnya ini kalian sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing di curah hujannya. Setelah kalian masukin, kalian bisa ke editor, di save, kemudian di stop editing. Lalu kita membuat satu kolom lagi, sama caranya dengan cara add fill, kasih nama R, kemudian untuk tipenya masih double, kemudian di OK. Nah, setelah itu kalian klik kanan bagian R, masuk fill kalkulator, kalian yes. Nah, di sini kalian masukin rumus kurung buka 0,41 kali n tengah sama pakai pangkat yang ini 1,09 kurung tutup, kemudian di OK. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita ke bagian Art Toolbox, lalu cari Convention Tool yang ini, cari From Raster, kemudian Raster to Polygon. Kita input rasternya yaitu reclass yang Sukoharjo tadi, yaitu curah hujan dissolve. Dan reclass Sukoharjo ini lereng. Untuk filenya ini masukin kelas lereng, kemudian di sini kasih nama lereng Sukoharjo, kemudian di OK. Nanti akan muncul seperti ini.
salah penamaan. Nah, setelah membuat lereng Sukoharjo, kita klik kanan bagian lereng Sukoharjo, kemudian open atribut tabel. Open atribut tabel, kemudian select by atribut, masukin kelas lereng. Setelah di select by atribut, masukin kelas lereng, kalian buat file baru yaitu ls. Caranya masih sama, yaitu dengan add field. Kemudian di sini tulis aja ls_1. Tipenya double, kemudian di OK. Setelah itu masukin ls-nya yaitu 4, 14, 31, 68, 35. Kemudian buat kolom baru lagi di add field, kalian kasih nama ls, kemudian kalian klik kanan, fill kalkulator, kalian yes. Lalu di sini rumusnya ls1 dibagi 10. Contoh seperti ini, ls1 dibagi 10. Setelah itu di OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti yang bagian ls_1 kalian bisa hapus. Kemudian tahap berikutnya yaitu membuat layar jenis tanah. Di layar jenis tanah Sukoharjo tadi, diklik kanan, kalian open atribut tabel, kemudian edit feature, start editing. Edit feature, start editing, kalian continue. Hapus semua tabel kecuali tabel keterangan. Nah, sisain aja tabel keterangan, nggak apa-apa. Terus pilih isi dari keterangan yang sama, kalian merge. Jadi untuk nyamainnya kalian bisa ke bagian keterangan, kalian blok, kalian klik kanan, kemudian pilih sort ascending. Ini untuk mengurutkan apabila data kalian masih menyebar. Setelah itu kalian merge. Cara merge-nya yaitu kalian blok sebagai contoh seperti ini. Kemudian kalian ke bagian editor, kalian pilih merge. Nanti tinggal kalian satuin, milih digabungin kemana, kemudian di OK. Nah, setelah kalian rapiin semua dan juga sudah di merge, kalian bisa ke bagian sini, kalian buat kolom baru yaitu dengan add field, tapi sebelumnya kalian di stop editing dulu. Di save terus di stop editing, kalian buat add field, namanya K, untuk tipenya yaitu double. Nah, setelah itu kalian bisa isi kolom yang terdapat keterangan itu diisiin kode-kode sesuai yang telah kalian cari. Kalau di sini saya menggunakan file PDF yang sudah saya cari, nanti ada kodenya kayak litosol, kodenya itu 0,191 dan seterusnya. Kemudian kita masukin PL Sukoharjo. Kalau masih belum memiliki PL Sukoharjo, kalian bisa memasukkan SHP permukiman, SHP sawah, dan vegetasi. Nanti kalian bisa jadikan satu. Di sini kan saya sudah ada PL Sukoharjo. Nah, untuk berikutnya bisa klik kanan di bagian PL Sukoharjo, open atribut tabel. Kita buat kolom baru dengan cara add field, kasih nama CP, tipenya double. Setelah itu akan muncul CP seperti ini. Nah, di sini
kalau emang di penggunaan lahannya masih belum urut, kalian bisa urutin lagi caranya sama masih kayak tadi. Di blok klik kanan short ascending, nanti kalian merge. Setelah itu kalian cari kode-kodenya kayak air tawar tuh berapa, kemudian bangunan tuh berapa, dan seterusnya. Setelah kalian isi semua, kalian bisa ke analisis tool, terus ke bagian overlay. Setelah itu kalian bisa mencari intercept. Nah, ini kalian klik 2 kali. Untuk inputnya yaitu penggunaan lahan, kemudian lereng, kemudian jenis tanah, dan yang terakhir itu ada curah hujan yang sudah di-solve. Curah hujan di-solve. Kemudian kalian kasih nama erosi tanah, kemudian di OK. Nanti akan muncul erosi tanah seperti ini. Nah, kalian bisa ini klik kanan, kita cek atribut tabel, kemudian add fill, kita buat kolom baru, kasih nama A, tipenya double. Setelah itu kita geser. Nah, kayak tadi di blok dulu, klik kanan ke bagian fill kalkulator, kita yes. Lalu kalikan yang sudah kita buat tadi, kayak CP dikali LS dikali R dikali K, kemudian kalian OK. Nanti akan langsung otomatis muncul di kolom A. Setelah itu kita ke geoprocessing, kita cari dissolve, inputnya yaitu erosi tanah. Erosi tanah. Nah, nanti di sini kasih nama aja erosi tanah dissolve. Kemudian centang bagian kelas erosi. Kelas erosi itu mana tadi kelas erosi? Nah, setelah dicentang kelas erosi nanti akan muncul erosi tanah dissolve 1 seperti ini. Kemudian yang kelas erosi tadi yang dimaksud mungkin yang ini, klik kanan ke properties. Nah, bisa biar cepat ya, klik kanan properties, kalian ke simbologi, cari kategoris, masukin kelas erosi, kemudian warnanya pilih yang warna hijau sampai merah, kalian add all values, kemudian di OK. Nanti warnanya yang muncul akan seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa mengubah raster, mengubah poligon ke raster. Sebentar, poligon ke raster. Kalian bisa ke convention tools, terus cari to raster, nanti ke bagian polygon to raster. Inputnya itu kalian masukin yang penggunaan lahan, curah hujan, erosi tanah, sama lereng. Kalian masukin itu semua. Kalau sudah di OK, nanti kan akan muncul hasilnya seperti ini. Yang penggunaan lahan, curah hujan, erosi, dan juga lereng. Nah, setelah semua itu kalian polygon to raster,
kalian bisa cari setelah itu kalian bisa ke bagian overlay. Untuk overlaynya di sini kita pakai overlay yang ini. Ke spatial analysis tool kalian cari overlay, terus cari weighted overlay, klik 2 kali. Nah di sini kalian bisa masukin yang sudah di polygon to raster tadi kayak PL Square, kalian oke. Kemudian masukin lagi curah hujan, kalian oke lagi. Kemudian tambahkan erosi tanah yang sudah raster, kalian oke. Masukkan lagi lereng yang sudah raster, kemudian di oke. Dan yang terakhir itu masukin FG. Setelah kalian masukin semua, kalian bisa di klik set equal. Nah from-nya kalian ketik 1, to-nya kalian tulis 5. Lalu di sini kalian rename menjadi lahan kritis Sukoharjo, kemudian di oke. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah untuk membaca tabelnya, untuk membaca hasilnya dari sini itu, untuk nomor 1 atau yang warna hijau itu menandakan lahan tidak terlalu kritis. Bisa dilihat di Sukoharjo itu sangat sedikit lahan yang tidak terlalu kritis. Dengan yang warna merah ini adalah lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Tersebar merata di semua kabupaten. Dan untuk yang nomor 3 atau yang warna kuning itu lumayan kritis, dapat dilihat pada tampilan kalian masing-masing.